hukuman MZ itu informasinya ditambah. Mbak Uci sudah mengetahui informasi itu kah atau bagaimana Mbak, dan bagaimana tanggapan Mbak terkait penambahan hukuman itu? Ya pada waktu itu kan putusannya 6 bulan ya. Saya sih memang kurang puas gitu karena kan kalau dari hitungan kan hitungannya bagaimana gitu kan. Dan saya mohon kan untuk diminta banding. Akhirnya banding itu sudah dijalankan, lalu putusannya udah diputuskan 9 bulan plus 2 bulan kalau dia tidak bisa bayar denda 100 juta. Nah gimana Mbak tanggapan Mbak terkait penambahan hukuman itu? Dia saya minta hukumnya yang seadil-adilnya yang sesuai dengan apa yang saya terima, ya kan harus adil, memang hukum harus adil gitu kan. Kalau seperti ini kan ya paling tidak kan saya mengetahui bahwa hukum itu masih adil, hukum itu masih nggak sepihak gitu. Tapi adakah komunikasi keluarga MZ sendiri kepada Mbak terkait hukuman yang pengancaman itu Mbak? Hukuman pengancaman sampai hari ini sejak saya bikin respon berulang-ulang kali kan saya memang maunya sih memang mau damai dengan secara baik-baik gitu kan. Karena kan kasus yang di belakang kan masih menunggu gitu kan ya, kasus yang lain gitu kan. Tapi kan tidak ada respon yang baik, tidak ada respon baik dan saya akhirnya ya menutup. Kalaupun dalam perdamaian itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, kan yang saya mau cuma gampang, cuma 2 aja, kembalikan uang saya, balikin nama baik saya, itu aja sih. Harusnya kan itu sangat simpel. Saya nggak nuntut Mbak Medi untuk gimana kepada saya atau ganti rugi ataupun apa, saya nggak ada, cuma balikin nama saya, nama baik saya dan uang saya, gitu aja sih. Tapi ya nggak ada etika apapun dari keluarganya ataupun siapapun, nggak ada. Ya udah, hari ini ya saya anggap mereka siap untuk menjalani kasus ini berlanjut, gitu aja sih. Lalu terkait Surabaya sendiri Mbak, untuk saat ini progresnya seperti apa? Progresnya sudah berapa kali ya sidang, mungkin 4-5 kali sidang sudah. Udah 4-5 kali sidang dan nanti tanggal 26 sebenarnya kemarin itu tanggal 4 Januari ya, saya ada undangan untuk sidang. Tapi kan memang saya sudah beritahu di sebelumnya saya memang ada trip untuk ke Eropa. Jadi di situ saya bikin surat, juga sertakan bukti-bukti undangan ataupun apa juga tiket-tiket, semuanya kan sudah tersedia semuanya kan. Saya nggak bisa batal gitu loh. Kalau memang saya batalkan, saya pasti akan kehilangan dan semua itu hangus gitu loh. Karena kan hotel apa semuanya itu sudah di-arrange semuanya kan, udah dibayar gitu kan. Apalagi kalau hotel itu kan kalau dibatalkan kan pasti hilang kan. Juga tiket-tiket mau reschedule pun agak susah karena kan saya perginya bukan sendirian, saya 5 orang berserta dengan kru gitu kan. Karena di sana juga ada beberapa saya mau bikin shoot video klip gitu juga, ada undangan beberapa, ada pertemuan juga dengan beberapa orang gitu. Jadi saya kalau dibilang menghindar dari sidang itu salah gitu kan. Saya sudah bikin surat, udah bukti-bukti saya sertakan, saya sampaikan juga surat itu sudah diserahkan ke JPU. Nah, berarti tanggal 26 siap hadir ya Mbak ya? Siap hadir dan saya akan kan di sana kan kayak PH-nya Mbak Medi kan yang di Surabaya kan bikin statement yang kayaknya saya kurang suka gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ntar di persidangan aja kita bicara. Oke, statement apa aja sih Mbak? Banyak banget sih, saya ngerasa sih kalau misalnya sesuatu yang kurang paham itu kan kita jelasin juga percuma gitu kan. Karena kan gini, kasusnya Mbak Medi ini bukan kasus dengan saya aja. Kasusnya Mbak Medi ini kan kasusnya dengan sebenarnya banyak orang di belakang saya gitu kan. Sejak dia masuk dengan kasus kena kasus saya ini, dia langsung ditahan. Banyak orang yang itu DM saya karena kan memang kita nggak kenal kan dengan korban-korban yang lainnya.
dia diskusi dengan saya. Akhirnya saya ngomong, laporin aja, karena kan lapor polisi juga nggak bayar kan, juga gratis kan kita warga negara kan dilindungi oleh hukum. Ya, akhirnya kan banyak laporan. Nah, yang saya tahu yang sudah lapor itu 12 yang di Polda Metro 12, dan yang sudah naik 2. Yang sudah naik di belakang saya itu 2 gitu kan. Dan di situ kan makanya kan PH-nya Mbak Medi mungkin nggak paham itu juga gitu loh. Dia kan nggak paham kasus-kasus. Dia bikin statement bahwa tas-tas itu masih ada di saya. Di mana tas itu ada di saya? Orang saya bikin laporan bulan 9 tahun 2021 ya, lupa saya. 2021. Udah gitu bulan 9. Bulan 10 saya udah serahkan barang bukti di mana dia mau nagih tas ke saya gitu kan. Orang tasnya nggak di saya, dia minta tasnya dibalikin, baru uang dibalikin. Nah itu masalah. Saya udah ngasih kesempatan Mbak Medi kan sudah 1 bulan, iya kan, kesempatan itu 1 bulan untuk kembalikan uang saya. Kalau dia mintanya uang tasnya dibalikin dulu, nah mana bisa kayak gitu, bukan saya nahan tas dia. Nah secara logika kan, uangnya balikin dulu, tasnya diambil. Saya juga nggak butuh tas palsu itu kok, iya kan. Udah gitu dia nggak mau kembalikan uang, malah berkelit. Saya diputar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Nah akhirnya kan saya jengkel juga kan, nggak ada etika baik gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bikin laporan. Saya bikin laporan. Nah dia semakin galak, akhirnya timbul ancaman-ancaman itu. Ya setelah jadi TSK, yang tragisnya lagi sudah nggak ngancam, bikin hinaan-hinaan gitu. Saya bilang duit sampai fisik saya dihina gitu kan. Kalau saya mau lapor dia bisa, saya lapor dia, tapi ya sudah lah. Lapor polisi kan juga makan tenaga juga kan, ya makan waktu juga. Udah cukup 2 aja, itu lagi udah cukup 2 aja. Berarti tetap akan lanjut ya proses Surabaya ya. Kalau dia permintaan damai ya Mbak? Nggak ada, udah cukup. Kan saya udah berulang-ulang saya bikin statement untuk bikin untuk perdamaian kita gitu kan, tapi nggak ada etika baik. Ya udahlah, berarti kan dia sudah siap untuk menjalani ini semua. Tapi jangan salah loh ya, kasus yang di Surabaya itu lebih berat daripada kasus pengancaman. Karena kan gini, di Surabaya itu kan perlindungan konsumen juga penipuan, hukumannya udah tahu kan berapa tahun gitu kan. Nggak tahu nanti jaksa akan ambil yang salah satu yang gimana gitu kan. Jadi ya kita serahkan aja kepada jaksa. Kesimpulannya nanti diambil yang mana yang terberat. Saya sih merasa dirugikan. Saya sebagai korban, saya minta yang terberat gitu aja. Kalau memang maunya harus menjalani, dia harus masuk, dia menjalani, ya sudah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Berarti tanggal 26 kesaksian Mbak sebagai saksi korban atau gimana Mbak? Saksi sebagai saksi korban. Sebagai saksi korban. Saya akan hadir sebagai saksi korban tanggal 26 di Surabaya jam 10 pagi. Tapi Bang Lukman sempat hubungin nggak Mbak? Sorry? Bang Lukman Suaminya. Yang kasus Suaminya saya nggak tahu ya, karena kan selama ini sidangnya kan masih online. Karena kan sebenarnya Mbak Medi nggak bisa, sangat sulit untuk dibawa ke Surabaya, karena kan kasusnya yang di belakang saya ini kan ada 2 kasus yang naik udah P21 atau gimana, udah tersangka atau gimana gitu loh. Kalau emang dibawa ke Surabaya kan sangat riskan gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kan online gitu. Kemungkinan juga besar waktu saya sidang tanggal 26 nanti itu juga online, tapi saya harus hadir. Saya bersama saksi-saksi, bersama saksi dari Hermes juga. Berarti akan datang saksi Hermes Mbak? Iya, saksi Hermes juga, dengan saksi dari saya juga itu apa satu lagi, pokoknya 4 deh. Total 4 orang, 4 orang. Dari itu Oke. yang lain. Kalau boleh tahu total kerugian